Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dwindi Monica dengan NPM 20150611022. Di sini saya akan menjelaskan terkait aktivitas pada paket tracer yaitu Connect the Physical Layer, di mana pada part 1 kita akan mengidentifikasi karakteristik fisik dari Internet Working Device. Kemudian pada part 2 kita akan memilih modul yang tepat untuk konektivitas. Kemudian pada part 3 kita akan menghubungkan device, dan yang terakhir kita akan mengecek konektivitas. Nah, di sini terdapat background dari aktivitas paket tracer yaitu Connect the Physical Layer. Nah, langsung saja kita menuju pada part 1 atau part yang pertama, yaitu mengidentifikasi karakteristik fisik dari Internet Working Device, di mana pada step 1 atau langkah 1 kita akan mengidentifikasi manajemen port dari Cisco router. Nah, untuk step 1A di sini kita diminta untuk mengklik is router, untuk memunculkan physical tab. Kemudian pada step 1B kita akan men-zoom in. Nah, di sini terdapat pertanyaan manajemen port manakah yang tersedia. Bisa kita lihat di sini manajemen port yang tersedia adalah port aux dan juga port konsol. Kemudian pada step 1C di sini terdapat pertanyaan interface LAN dan WAN manakah yang tersedia pada is router dan berapa banyakkah yang tersedia. Nah, di sini terdapat dua interface WAN dan juga 2 interface Gigabit Ethernet. Selanjutnya untuk step 1D kita diminta untuk mengklik CLI tab. Nah, kita klik enter, kemudian kita ketikkan show IP interface brief. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini terdapat pertanyaan berapa banyakkah physical interface yang terdaftar. Nah, di sini terdapat 4 physical interface yang terdaftar, yaitu Gigabit Ethernet 0/0, Gigabit Ethernet 0/1, serial 0/0/0 dan serial 0/0/1. Selanjutnya pada step 1E kita diminta untuk memasukkan perintah show interface Gigabit Ethernet 0/0. Di sini terdapat pertanyaan what is the default bandwidth of this interface. Jadi bandwidthnya di sini adalah 1 juta kilobit. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan perintah show interface serial 0/0/0. Di sini juga terdapat pertanyaan default bandwidthnya. Untuk default bandwidth dari serial 0/0/0 adalah 1544 kilobit. Selanjutnya kita akan masuk ke step 2. Nah, step 2 di sini terdapat pertanyaan berapa banyakkah expansion slot yang tersedia to add additional module to the is router. Jadi di sini kita close dulu, kita bisa klik switch 2. Nah, bisa dilihat di sini terdapat 5 expansion slot, yaitu dari ini 1, 2, 3, 4, 5, di mana 4 yang bercover dan 1 yang tanpa cover. Selanjutnya kita akan masuk pada part 2, yaitu memilih modul yang tepat untuk konektivitas. Ini kita close terlebih dahulu. Di sini terdapat step 1, yaitu determine which modules provide the required connectivity. Nah, di sini kita diminta untuk mengklik is, kemudian ke physical tab-nya. Nah, di bagian kiri ini terdapat label dari modul. Nah, jika kita klik salah satu, di sini akan muncul deskripsinya, kemudian ini akan muncul gambar dari modulnya. Nah, di sini pada bagian yang pertama kita diminta untuk menghubungkan PC 1, 2, dan juga 3 ke is router.
tapi kita tidak memiliki modul yang cukup gitu untuk menghubungkan ketiga PC tersebut. Jadi modul yang manakah yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan ketiga PC tersebut ke is router. Nah, jadi kita akan menggunakan modul HWIC 4ESW untuk menghubungkan ketiga PC tersebut ke is router. Selanjutnya untuk bagian yang kedua, terdapat pertanyaan berapa banyakkah host yang bisa kita hubungkan ke router tersebut menggunakan modul ini. Nah, host yang bisa kita hubungkan adalah sebanyak 4, di mana di sini sudah terdapat deskripsinya. The HWIC 4ESW provide 4 switching ports. Jadi bisa menghubungkan 4 switching ports. Di sini juga bisa kita lihat ada 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya pada step 1B kita diminta untuk mengklik switch 2. Kita close dulu. Kita klik switch 2. Nah, di sini juga terdapat pertanyaan modul manakah yang bisa kita inputkan untuk to provide a gigabit optical connection ke switch 3. Nah, di sini kita akan menggunakan modul PT Switch NM1FGE. Di mana di sini juga sudah terdapat deskripsi di mana the single port Cisco Gigabit Ethernet Network Module provides Gigabit Ethernet Optical Connectivity for Access Routers. Jadi kita akan menggunakan modul ini untuk diinputkan dan menghubungkan ke switch 3. Selanjutnya kita akan beralih pada part 2 step yang kedua, yaitu add the correct modules and power up device. Jadi kita diminta untuk menambahkan modul yang tepat dan mempower up device. Nah, yang pertama pada step 2A kita diminta untuk mengklik is, kemudian kita bisa menginputkan modul dari step 1A tadi. Nah, sebelumnya kita zoom in dulu, kemudian kita off-kan karena di sini terdapat deskripsi bahwa modul tidak akan bisa kita inputkan jika powernya dalam keadaan on. Jadi kita off-kan terlebih dahulu, kemudian kita buka HWIC, kemudian kita tarik dari sini menuju port yang kosong. Nah, jika sudah, bisa kita on-kan kembali, kemudian kita close. Selanjutnya pada step 2B kita diminta untuk menggunakan prosedur yang sama untuk memasukkan modul dari step yang 1B tadi ke switch 2. Jadi kita klik switch 2, kemudian kita buka modul yang PT Switch NM1FGE ini, kemudian kita zoom in dan kita geser. Nah, di sini kita off-kan terlebih dahulu, baru bisa kita masukkan dari sini menuju yang tidak bercover atau masih hitam. Selanjutnya kita on-kan kembali, lalu kita close. Nah, di sini terdapat pertanyaan, kita diminta untuk memasukkan show IP interface brief pada switch 2. Kita buka switch 2, kita ke CLI, kita enter. Nah, show IP interface kita enable dulu. Kita show IP interface brief. Nah, di sini terdapat pertanyaan into which slot was it inserted. Nah, slot yang baru saja diinputkan di sini adalah Gigabyte Ethernet 5/1. Bisa kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini Gigabyte Ethernet 5/1 yang baru saja kita masukkan. Selanjutnya pada part 3 kita akan mulai menghubungkan device. Jadi di sini terdapat deskripsi di mana yang pertama kita akan memilih tipe dari kabel, kemudian yang kedua kita akan memilih device yang pertama untuk kemudian dihubungkan ke device yang kedua. Selanjutnya yang terakhir, jika kita menghubungkan dengan kabel yang tepat atau menghubungkan kedua device dengan cara yang tepat, maka kita akan melihat skor ini akan bertambah. Jadi selain
skor dari resultnya ini akan bertambah. Ini juga completionnya juga persentasenya akan naik. Seperti contohnya di sini untuk menghubungkan is ke switch 1 kita menggunakan kabel copper straight through. Kemudian kita bisa mengklik is dan memilih gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita hubungkan ke switch 1 dengan memilih gigabit Ethernet 0/1. Nah, dengan menghubungkan kedua device tersebut maka skor akan naik menjadi 4/55. Nah, completion di sini juga akan bertambah persentasenya. Baik, langsung saja yang pertama. Untuk device yang pertama kita akan menghubungkan is router ke switch 1 dimana menggunakan kabel copper straight through. Nah, kita buka dulu kabelnya, kita buka copper straight through, kita klik is. Di sini menggunakan interface gigabit Ethernet 0/0, kita hubungkan ke switch 1 dengan interface gigabit Ethernet 0/1. Ini kita perpanjang biar kelihatan. Oke. Selanjutnya yang kedua kita akan menghubungkan is router ke switch 4 menggunakan kabel copper straight through juga. Dari is ke switch 4 dimana isnya gigabit Ethernet 0/1 ke switch 4 dengan interface gigabit Ethernet 0/1 juga. Selanjutnya kita akan menghubungkan is router ke PC 1 menggunakan kabel copper straight through dengan interface isnya fast Ethernet 0/1/0 ke PC 1 dengan interface fast Ethernet 0. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan is router ke PC 2 menggunakan kabel yang sama. Kita klik kabelnya, kita pilih is, dan di sini interface-nya fast Ethernet 0/1/1 ke PC 2 dengan interface fast Ethernet 0. Selanjutnya kita akan menghubungkan is router ke PC 3 dengan kabel yang sama. Kita klik kabelnya, kemudian ke is. Di sini fast Ethernet 0/1/2 kita hubungkan ke PC 3 dengan interface fast Ethernet 0. Nah, selanjutnya kita akan beralih untuk menghubungkan switch 1 ke PC 4 dimana menggunakan kabel yang sama yaitu copper straight through juga. Di sini kita klik kabelnya, kita hubungkan dari switch 1 dengan interface fast Ethernet 0/1 ke PC 4 dengan interface fast Ethernet 0. Selanjutnya kita akan hubungkan dari switch 1 ke PC 5 menggunakan kabel yang sama. Kita pilih fast Ethernet 0/2 kemudian ke PC 5 dengan interface fast Ethernet 0. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch 1 ke PC 6 menggunakan kabel yang sama juga yaitu copper straight through. Kita pilih switch satunya fast Ethernet 0/3 ke PC 6 dengan interface fast Ethernet 0. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch 4 ke switch 3 menggunakan kabel copper crossover. Nah, kita pilih dulu kabel copper crossovernya. Nah, di sini kita klik, kita pilih switch 4 dengan interface-nya gigabit Ethernet 0/2 ke switch 3 dengan interface gigabit Ethernet 3/1. Nah, bisa kita lihat sebelumnya setelah kita menghubungkan beberapa device ini, completion-nya sudah naik menjadi 68%. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan untuk menghubungkan switch 3 ke switch 2 menggunakan kabel fiber. Di sini kita cari kabel fiber. Kita klik, kemudian kita pilih switch 3 dengan interface gigabit Ethernet 5/1 ke switch 2 dengan interface gigabit Ethernet 5/1 juga. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan switch 2 ke PC 7 dengan kabel copper straight through. Kita pilih kabelnya dari switch 2 menggunakan interface fast Ethernet 0/1
ke PC 7 dengan interface fast Ethernet 0. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch 2 ke PC 8 dengan kabel yang sama. Kita klik switch 2 menggunakan interface fast Ethernet 1/1 ke PC 8 dengan interface fast Ethernet 0. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch 2 ke PC 9 menggunakan kabel yang sama. Kita klik switch 2 dengan interface fast Ethernet 2/1 ke PC 9 dengan interface fast Ethernet 0. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan beralih untuk menghubungkan switch 2 ke access point-nya. Kita scroll ke bawah, access point-nya. Jadi, di sini menghubungkannya menggunakan copper straight through juga. Kita klik dulu switch 2 menggunakan Gigabit Ethernet 3/1 ke access point, yaitu port 0. Oke. Jika sudah, yang terakhir kita akan menghubungkan east router ke west, di mana kita akan mengklik di east dulu untuk pertama, baru ke westnya. Jadi kita klik ini menggunakan kabel serial DCE. Kita klik dulu eastnya menggunakan serial 0/0/0 ke west, serial 0/0/0 juga. Oke, jika sudah selesai kita bisa lihat di sini completion-nya 100%. Kalau kita cek result juga, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu assessment items-nya. Di sini sudah skornya sudah 51/51, item count-nya 51/51. Jadi artinya sudah complete. Di sini juga sudah checklist hijau semua dan sudah terdapat feedback you complete the activity. Nah, baik, kita lanjutkan. Di sini pada part yang keempat kita diminta untuk mengecek konektivitas dari device yang sudah kita hubungkan sebelumnya. Nah, kita diminta pada step yang pertama, step langkah 1, kita diminta untuk mengecek status dari is. Jadi kita klik is, di sini kita beralih ke CLI tab, ini kita kecilin aja. CLI tab, kemudian kita klik show IP interface brief. Oke. Jika sudah, kita bisa lihat jika output yang di sini sama dengan output di sini, artinya semua kabel yang terhubung ini sudah tepat. Bisa kita lihat di sini Gigabit Ethernet 0/0 berstatus up. Benar, Gigabit Ethernet 0/1 sudah benar juga. Untuk serial 0/0/0 juga sudah tepat. Serial 0/0/1 juga sudah tepat. Serial di fast Ethernet 0/1/0 up juga sudah tepat. Selanjutnya pada fast Ethernet 0/1/1 juga sudah tepat. Kemudian pada fast Ethernet 0/1/2 juga sudah tepat berstatus up dan up. Di mana kemudian terakhir fast Ethernet 0/1/3 juga sudah tepat, yaitu berstatus up dan juga down. Nah, jika sudah, kemudian ini kita close, beralih ke step yang kedua, di mana step yang kedua adalah menghubungkan wireless device, laptop, dan juga tablet PC. Kita scroll ke bawah, dari sini ke laptop dan tablet PC. Nah, yang pertama kita klik laptop, kemudian kita pilih config, kemudian kita pilih wireless 0 interface, kemudian kita checklist box on ini, kemudian kita masuk ke desktop dan klik yang web browser. Di sini kita diminta untuk menginputkan www.cisco.pka. Kita copy, kemudian kita paste saja, kemudian kita klik go. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, selanjutnya kita juga bisa lakukan yang sama pada tablet PC. Ini kita close, dan kita bisa lihat sudah terhubung ke access point dengan garis putus-putus. Selanjutnya kita klik yang tablet PC, kemudian kita masuk ke config juga, dan kita pilih wireless 0, kita checklist
box on-nya. Kemudian kita masuk ke desktop, masuk ke web browser, kita ketik juga, kita klik go. Nah, sudah muncul, jadi kita close juga. Kemudian kita bisa masuk ke step yang ketiga, di mana kita akan mengubah akses method dari tablet PC. Sini kita klik tablet PC, kemudian kita masuk ke config. Nah, di config ini kita masuk ke wireless 0 dan meng-uncheck box on ini. Kita unchecklist, kemudian kita pilih yang 3G or 4G cell 1. Ini baru kita checklist. Kemudian kita masuk ke desktop untuk melakukan prosedur yang sama. Kita masukkan ini, kemudian kita klik go. Jadi di sini terdapat note, jadi kita tidak bisa membiarkan kedua interface ini dalam keadaan on. Jadi salah satu harus di off-kan terlebih dahulu. Nah, sudah muncul juga seperti ini. Kita close. Bisa kita lihat di sini tablet PC-nya sudah terhubung ke cell tower dengan garis putus-putus dan tidak lagi terhubung ke access point yang ini. Nah, selanjutnya pada step yang terakhir kita diminta untuk mengecek konektivitas dari setiap PC, dari semua PC yang ada. Jadi kita bisa menggunakan step yang sama untuk menghubungkan setiap PC tersebut. Jadi yang pertama kita mulai dari PC 1, kita lihat terlebih dahulu di config. Di sini fast Ethernet 0-nya sudah dalam keadaan checklist. Kita langsung buka ke desktop, buka web browser, kemudian kita pastekan, kita klik go, sudah muncul. Selanjutnya kita ke PC 2, kita buka desktop, kita buka web browser, kita klik ini, kita klik go, sudah muncul. Kemudian beralih ke PC 3, kita lakukan hal yang sama pada PC 3 sampai dengan PC 9. Kemudian selanjutnya ke PC 4. PC 4. Kita klik go. Selanjutnya kita ke PC 5. Kemudian selanjutnya ke PC 6. Kita lakukan hal yang sama untuk PC 6 juga. Kemudian kita ke PC 7. PC 8. Klik go, kemudian terakhir yaitu PC 9. Stop web browser. Oke. Nah, kita juga bisa menguji konektivitas antar PC. Misalnya di sini saya akan mengecek koneksi antar PC 1 dan juga PC 3. Maka yang pertama kita bisa buka PC 1, kemudian kita ke desktop. Di sini ke IP configuration. Di sini bisa kita lihat IP address-nya yaitu 172.29.1.100. Bisa kita close. Kemudian kita buka yang PC 3. Di sini kita buka command prompt dan bisa kita ketikkan ping dari IP address-nya tadi 72.29.1.100. Kita run. Nah, di sini bisa terlihat sudah mereply dari sini ke PC yang pertama, PC 1 tadi. Jadi artinya antar PC ini pun sudah terkoneksi dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.